Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda Solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan tetap jaga protokol kesehatan ya Nek ya. Oke, Ananda Solihah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan ada berdoa. Abdu'aan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda Solihah, kalau pekan lalu kita sudah belajar di buku Usmani, belajar mempraktikkan bagaimana memasukkan huruf serta mendengungkan huruf atau gunnah. Nah, hari ini kita akan menerapkan lagi cara memasukkan huruf dan mendengungkan huruf pada buku Usmani halaman 41 sampai dengan 44, dari surah Al-Lahab sampai dengan At-Takatsur. Nah, nanti diperhatiin ya apa yang Bunda tampilkan dan dipraktikkan. Boleh juga nanti setelah Bunda perhatikan, nanti kita tilawah bareng-bareng. Oke. Nah, kita juga harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan mempraktikkan bacaan Usmani halaman 41 sampai dengan 43, Ananda dapat menerapkan atau mempraktikkan cara membaca bacaan dengung dan juga cara memasukkan huruf ya, yang sudah kita pelajarin tahsin pada pekan-pekan yang lalu. Oke, sekarang perhatiin Anda ya, perhatian yang Anda tampilin dan ikutin. Kita mulai dari surat Al-Lahab. Ikuti Bunda, perhatikan bacaannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ingat, tanwin ketemu huruf waw dimasukkan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Tanwin ketemu huruf ta didengungkan ya Nak. Ingat, kalau ada harokat yang tidak sejajar didengungkan. Tanwin ketemu huruf za tadi ya. Wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Oke, sekarang masuk ke surat An-Nasr. Ikuti Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada huruf nun sukun atau mim bukan mim sukun ya, mim tasydid dan nun tasydid ditahan sebanyak 3 harokat, mau ke huruf nun sukun atau mim tasydidnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pada bagian huruf K itu panjang 2 harokat. Oke, kita masuk ke surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kaidah yang sudah pernah kita pelajari, setiap huruf terakhir itu dibaca
mati. Tapi ada kaidah-kaidah tertentu yang harus juga kita perhatiin ya nak. Lanjut ke ayat 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Nun sukun ketemu dengan huruf tah didengungkan cara bacanya. Ingat, nunnya tidak ada harokat. Biasanya yang tidak ada harokat itu dia dibaca dengung. Tapi dilihat dulu, ada yang dibaca dengung, dimasukkan dengan dengung, ada yang dibaca samar, ada juga yang dibaca masuk tapi tidak dengung. Lanjut, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, sekarang masuk ke surat Al-Kautsar. Nah, berarti nak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syaniyaka huwal abtar. Ingat, setiap nun tasydid atau mim tasydid ditahan 3 harokat. Lanjut ke surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dilihat pada huruf dha ada tanda tasydid, langsung dimasukkan. Fawailul lil musallin. Di ayat 4 ada tanda tanwin ketemu tanda tasydid huruf la. Nah, ini yang Bunda bilang tadi dimaksudkan dibaca dimasukkan tanpa dengung ya. Fawailul, langsung masuk deh. Alladzina hum an salatihim sahun. Ingat kata Bunda, biasanya harokat tanwin yang tidak sejajar atau huruf nun sukun yang tidak ada harokat biasanya dibaca dengung. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, kita sekarang masuk ke surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Kaidah yang harus kita ingat, setiap huruf di terakhir itu dibaca sukun. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, di ayat keempat itu banyak mim sukun ketemu dengan mim hidup. Itu juga ditahan ya nak, sebanyak 3 harokat. Oke, kita lanjut ke surat lainnya. Ke surat Al-Fil ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ingat, kalau dia harokat tanwin ya, harokat tanwin tuh ingat fathatain, kasratain ataupun dhammatain yang sejajar itu dibaca jelas, izhar namanya nak ya kalau di tajwid. Lanjut, tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekarang lanjut ke surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah
Ingat, tak marbuto, kada tak marbuto, setiap tak marbuto di akhir dirubah menjadi huruf H. Hanya hidup atau mati? Mati, karena dia terletak di akhir. Tapi kalau tak marbutonya berada di tengah, dia tetap dibaca seperti misalnya harokatnya tanwin, tetap dibaca tanwin. Lanjut. Allazi jama'a malan wa'addadah, dimasukkan tanwin ketemu waw. Yahsabu anna malahu akhladah, kalla layunbadanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal af'idah, innaha 'alaihim muqsadah, fi 'amadin mumaddadah. Lanjut ke surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ingat kata bunda kemarin, kalau dia tanwinnya tidak ada, biasanya dibaca dengung. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke. Nah, jadi membaca tanda wakof di akhir, terutama yang kayak wal asr, terus al fajr, wal fajr. Nah, itu ada yang dia dua versi ya, ada yang dibaca jelas kayak Bunda tadi langsung wal asr. Ada juga yang hanya kita yang bisa merasakan itu kalau ro-nya itu kita baca wal. Ada yang baca seperti ini, wal asr. Huruf ro-nya tetap dibaca, tapi kita yang membaca itu gitu. Nah, kalau Bunda biasanya langsung dibaca jelas. Oke, lanjut ke surat yang terakhir. Surat apa? At-Takatsur. Perhatiin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ingat. Nah, ini mungkin berbeda dengan surat-surat yang lain. Karena apa? Di akhir huruf itu dia tidak ada di di urutan 2 terakhir dari huruf itu tidak ada huruf mati, jadi langsung matiin ya. Hatta zurtumul maqabir, di bagian birnya. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, lihat di sini kalau bagian yaqin, karena dia ada huruf ya mati, karena itu dia langsung dibaca panjang. Namanya mad arid lisukun. Nanti Anda akan belajar di kelas di level atas ya. La tarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah tilawah bareng dan mempraktekkan baik hukum bacaan dan bacaan-bacaannya yang dengan tepat ya nak, terutama tentang memasukkan huruf dan bacaan dengung atau gunna. Oke, Anda solihah, Bunda harapkan, Bapak Bunda harapkan ini terus dilatih ya dan terus dipraktekkan, karena kalau misalnya kita praktekkan terus, ini akan berguna juga untuk kita nanti agar bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan sesuai tajwid. Terus seperti Bunda sampaikan di setiap video pembelajaran, setiap satu huruf yang Anda baca itu sudah 10 pahala yang kita dapatkan. Oke, Anda solihah, pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke tilawah Usmani
di halaman 45 sampai seterusnya. Jangan lupa untuk dipersiapkan ya, karena kalau kita sudah siap pasti kita misalnya ada ujian selalu siap. Oke, sampai sini. Supaya Allah selalu berkahi segala aktivitas kita, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Bunda akhiri, jangan lupa untuk tetap belajar dan murojaah. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.